Halo guys, jumpa lagi dalam video kali ini dengan pembahasan asimetris. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui asimetris? Jika ada yang belum tahu, simaklah video kali ini dengan sebaik-baiknya. Selamat menonton. Pengertian asimetris yaitu gambar atau benda yang dibelah dua, namun jika disatukan memiliki sisi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelebihan atau kekurangan sehingga tidak memiliki proporsional. Pengertian lainnya adalah sebuah objek yang memiliki sisi tidak seimbang atau tidak beraturan. Nah guys, berikut ini ada contoh gambar perbedaan simetris dan asimetris. Pada gambar di sebelah kiri yaitu simetris, dan pada gambar yang di sebelah kanan yaitu asimetris. Cara untuk mengetahui sebuah benda atau gambar yang bersifat simetris yaitu dengan membagi dua objek tersebut menggunakan sebuah garis melalui titik pusat. Jika kedua objek bisa disatukan dan hasilnya proporsional pada setiap sisinya serta tidak kelebihan atau kekurangan, maka bisa dikatakan simetris. Garis simetris bisa berupa garis horizontal, vertikal, maupun diagonal. Sehingga setelah ditarik, garis tersebut akan tercipta sebuah objek yang memiliki kedua sisi yang seimbang. Cara lain untuk mengetahui sebuah objek memiliki bentuk simetris atau tidak yaitu dengan menggunakan sebuah mistar dari titik sumbu, kemudian lipatannya jika sisi pertama dan kedua bisa sama dan merata, maka bisa disebut simetris. Salah satu contohnya adalah wajah manusia yang dibagi dua melalui titik pusat yaitu hidung. Sisi kiri dan kanan wajah manusia memiliki ukuran yang sama dan seimbang. Tidak ada kekurangan atau kelebihan. Wajah manusia hanya memiliki satu nilai simetris saja, yaitu antara sisi kiri dan sisi kanan. Karena jika menarik garis secara horizontal dan membagi bagian atas dan bagian bawah, tidak akan bersifat simetris. Contoh benda lainnya yang memiliki sifat simetris yaitu kupu-kupu yang memiliki sayap dengan ukuran yang sama dari kedua sisinya, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Wajah manusia dan kupu-kupu yang dibelah bagian atas dan bagian bawahnya tidak bisa dikatakan asimetris karena masih memiliki satu nilai simetris. Disinilah salah satu letak perbedaan simetris dan asimetris. Sebuah objek yang bisa dikategorikan asimetris jika tidak ditemukan ada satupun nilai simetris dari objek tersebut. Contoh lainnya adalah logo Palang Merah Indonesia tanpa bingkai yang memiliki 4 nilai simetris. Yang pertama, jika ditarik garis secara horizontal maka akan ditemukan bentuk simetris. Yang kedua, jika ditarik secara vertikal juga akan menghasilkan objek yang memiliki nilai simetris. Sedangkan yang ketiga dan keempat, jika ditarik dengan garis diagonal dari sisi kiri dan sisi kanan akan memiliki sisi simetris. Nah, objek yang memiliki bentuk simetris memang terkesan sebagai hal yang umum dan biasa-biasa saja. Sedangkan objek yang dalam bentuk asimetris memang terlihat unik karena memiliki perbedaan yang sangat jelas pada objek tersebut. Kedua bentuk tersebut memang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga kedudukannya hampir sama dalam segala hal. Jika kita melihat
pada logo-logo yang berbentuk simetris pada logo mobil Mercy, Toyota, dan lainnya memang kurang berbobot. Sedangkan logo dalam bentuk asimetris terlihat lebih indah karena memiliki corak, gaya, dan ciri khas yang berbeda dan lebih unik jika dilihat. Contoh gambar keseimbangan simetris. Bentuk simetris horizontal adalah bentuk simetris yang memiliki kesamaan antara bentuk sebelah kanan dan kiri. Contohnya pada gambar di bawah ini. Bentuk simetris vertikal adalah keseimbangan simetris yang polanya vertikal antara atas dan bawah. Misalnya, ketika kita berada di atas sebuah cermin, maka akan terlihat penampilan yang serupa antara atas dan bawah. Ketika simetris vertikal dan horizontal sudah dipadukan, maka bentuknya akan menjadi lebih bervariasi namun tetap kompak terlihat. Berikut contoh gambarnya. Simetris radial atau memusat adalah bentuk simetris yang memiliki titik pusat. Jadi bentuk utamanya hanya satu atau dua saja, kemudian diputar 180 derajat sehingga menjadi seperti bunga. Ini adalah contoh gambar keseimbangan asimetris. Dari gambar di atas sudah terlihat jelas perbedaan antara bentuk sisi kanan dan kiri. Itulah bentuk asimetris. Simetris dan asimetris termasuk dalam prinsip desain. Ilmu desain mengenal 5 prinsip yang menjadi unsur-unsur seni dalam membuat karya. Salah satunya prinsip keseimbangan. Dalam keseimbangan terbagi dalam 3 tahap, yaitu simetris, asimetris, dan radial. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan simetris dan asimetris memang sangat penting dalam dunia desain. Keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris merupakan komponen desain yang tercermin pada garis sumbu atau titik pusat. Dalam hal ini, kita bisa melihat komponen yang sama pada satu sisi, baik sisi kiri dengan sisi kanan, atas dengan bawah, serta sisi diagonal yang diukur dari titik pusat atau garis sumbu. Selain itu, bentuk simetris lebih mudah dicerna dan dianalisa oleh mata, namun memiliki sifat berwibawa dan tertera rapi sesuai dengan standar resmi. Bahkan susunannya dibuat dengan ketelitian secara matematis menggunakan alat desain seperti mistar dan jangka. Sedangkan kelemahannya terkesan formal, bersifat tradisional dan kuno, serta terlihat membosankan. Dari segi kreativitas memang sangat terbatas dan miskin gaya dan inovasi, sehingga terkesan kaku karena terlalu terpaku pada aturan keseimbangan. Hal ini menyebabkan bentuk simetris jauh dari kebebasan berekspresi karena objek desain tidak bisa mengalir dan seperti diatur sedemikian rupa. Dalam bentuk konkret, kita bisa mengambil contoh pada lambang pegawai negeri dan logo PSSI yang terkesan kaku dan tidak menarik untuk dilihat. Contoh lainnya seperti lambang pendidikan Indonesia serta sebagaimana besar logo-logo di universitas yang menggunakan lambang dalam bentuk simetris. Desain yang berbentuk keseimbangan simetris memang lebih banyak digunakan oleh kalangan atau institusi pemerintah yang bersifat formal. Hal ini karena dalam institusi pemerintah memang tidak mementingkan adanya nilai-nilai keindahan, modernisasi, unik, serta dinamis. Tentu saja institusi pemerintah memang lebih dominan pada bentuk keseimbangan simetris karena tidak mementingkan logo atau membangun branding.
keseimbangan asimetris. Sedangkan keseimbangan asimetris tidak memiliki komponen yang tersusun rapi dan seimbang seperti pantulan cermin. Selain itu, bersifat informal, lebih modern, terkesan dinamis, progresif, serta memiliki nilai dengan adanya sesuatu berbeda pada objek. Tentu saja sesuatu yang berbeda akan terlihat lebih menonjol dan sangat menarik, dan tidak terpaku pada garis sumbu atau titik pusat, sehingga terkesan berantakan atau secara acak. Disinilah letak perbedaan simetris dan asimetris yang paling mendasar, yaitu antara lain objek yang tertata dengan rapi berdasarkan aturan keseimbangan dan objek yang tidak mengikuti pola atur atau secara sistematika, hanya seperti objek abstrak dan tidak terlalu peduli dengan pola keseimbangan. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada logo smartphone Apple, mobil Chevrolet, dan Nike, serta lainnya yang memiliki kesan sebagai desain yang bersifat dinamis. Selain itu, bisa menampilkan efek visual secara independen tergantung dari tingkat kreativitas. Bentuk keseimbangan asimetris memang lebih banyak digunakan perusahaan swasta yang berani mengeluarkan biaya mahal untuk membuat sebuah logo atau sebuah desain. Tentu saja setiap perusahaan memerlukan logo yang terlihat menarik di mata masyarakat sehingga lebih mudah untuk mencari konsumen. Selain itu, untuk membangun sebuah branding yang kuat agar bisa diterima dengan baik dalam masyarakat sehingga memiliki banyak customer. Asimetris memiliki kunci. Apa itu kunci asimetris? Asimetris menggunakan sepasang kunci publik dan kunci pribadi untuk mengeskripsi dan mendeskripsi pesan ketika berkomunikasi. Nah, dari materi tadi ada sebuah kesimpulan komposisi yang terletak pada perbedaan ukuran dan ukuran. Demikian sudah dari video pembahasan asimetris. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.